Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua sudah memahami dan memaklumi akan kewajiban individu setiap manusia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalani kehidupannya di dunia yang sementara ini. Waktu-waktu yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala hendaklah bernilai ubudiyah kepadanya. Karena kalau tidak bernilai ubudiyah, seberapa banyak dia tidak bernilai ubudiyah, sebanyak itulah waktu-waktu yang kita jadikan dia sebagai kerugian. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang mengisi kehidupannya dengan keimanan, dan keimanannya tadi dibuktikan dengan amal saleh, dan juga saling berpesan, saling menasehati, saling berwasiat di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Sehingga kalau kita merasakan kewajiban beribadah ini harus ada dalam waktu-waktu yang kita lalui, maka termasuk kewajiban juga mencari dan mengetahui cara-cara serta kiat-kiat bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan konsisten, dengan berkelanjutan, bukan hanya tergantung dengan waktu, terkait dengan tempat. Ada orang yang beribadahnya semangat hanya terkait dengan waktu. Masuk bulan Ramadan, semangat beribadahnya luar biasa. Pergi Ramadan, pergi juga semangat beribadah. Yang lain ada juga yang semangat beribadah terkait dengan tempat. Sholat dia di Masjidil Haram, sebelum adzan setengah jam sudah siap-siap datang ke masjid. Namun setelah dia meninggalkan Masjidil Haram, kembali ke rumahnya, kembali ke masjid-masjid yang ada di sekitar rumahnya, jangankan setengah jam sebelum waktu, sudah terdengar panggilan adzan pun nampak tidak diperlukan. Bukan seperti itu yang diinginkan Allah Taala kepada kita. Kita semangat beribadah kepadanya, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Meskipun ada waktu-waktu yang ditambahkan keutamaannya oleh Allah Taala, meskipun ada tempat-tempat yang memang lebih mulia karena dimuliakan oleh Allah Taala, namun secara umum prinsip kita beribadah tidak terkait dengan waktu dan tempat. Karena yang kita ibadahi, yang kita sembah adalah Allahu Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sekali lagi kita
kita patut menemukan cara-caranya agar kita bisa berkelanjutan beribadah kepada Allah Taala tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan tempat. Pada kesempatan Jumat yang berkah dan singkat ini, kita akan menyampaikan di antara cara dan kiat-kiat kita menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan ibadah kita kepada Allah Taala sampai satu hari nanti kita menemui. Yang pertama, marilah kita perhatikan niat kita beribadah kepada Allah dengan selalu memastikan ada tashihun niyah, meluruskan dan selalu mengawal niat kita beribadah. Untuk apa hari ini kita sholat Jumat? Kepada siapa kita menyembah Allah di hari ini, di saat ini? Untuk apa kita bersedekah tadi pagi? Apa alasan yang membuat kita termotivasi untuk meringankan kesulitan orang kemarin sore? Tashihun niyah, luruskan niat itu dilakukan hanya karena beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Innamal a'malu binniyat. Amal akan menjadi ada, amal akan menjadi berbobot, atau sebaliknya itu tergantung dari niat seseorang melakukan perbuatan tersebut, kata baginda Rasulullah SAW. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang pasti akan mendapatkan ganjaran, kebaikan maupun keburukan, manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita ingin semangat melakukan amal saleh beribadah kepada Allah Taala, maka awali dan jaga terus tashihun niyah, lurusnya niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah Taala berikan kita kemampuan untuk berkelanjutan, berterusan di dalam beribadah kepadanya, maka kita juga dianjurkan dan diharapkan kuat untuk melakukan al-muhafadzatu ala ada'il wajibat. Maksudnya semangat untuk menjaga kewajiban-kewajiban. Karena kewajiban ini adalah konsekuensi kehidupan. Dalam kehidupan manusia ada konsekuensi wajib, ada konsekuensi hak. Kita punya kewajiban sebagaimana juga kita punya hak. Tetapi seorang mukmin tentu lebih memfokuskan melakukan kewajibannya ketimbang menuntut hak. Karena kalau orang menuntut hak, belum tentu haknya dia peroleh, kewajiban sudah terlewatkan. Tapi kalau orang fokus untuk mengerjakan kewajiban, insya Allah beri kemudahan dan kelancaran bagi dia dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan pada saat yang sama dia pun bisa memperoleh hak. Ibarat orang menanam padi, insya Allah tumbuh rumput. Tapi kalau orang nanam rumput, sampai kapanpun tidak akan tumbuh padi. Fokus pada kewajiban, al-muhafadzah ala ada'il wajibat. Karena kewajiban kita banyak, hadirin jamaah salat Jumat dimulai oleh Allah Taala. Wajibatuna nahwa rabbina. Yang pertama dan utama, kewajiban kita di hadapan Allah untuk beribadah kepadanya, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang berikutnya, kewajiban kita nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah SAW, untuk mengimaninya, mencintainya sepenuh hati dan membelanya dengan seluruh jiwa raga kita. Lalu kewajiban-kewajiban kita kepada selain Allah dan Rasulnya, kepada sesama kita, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggalkan kita. Ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatihima. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan mereka berdua. Silakan kita membuat orang tua kita ridho, insya Allah kehidupan kita dipenuhi dengan keridhaan Allah. Namun jangan coba-coba kita menyakiti, durhaka kepada kedua orang tua kita. Yakin
Allah pun akan menyulitkan kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang merasa kehidupan kita ini sulit terus, coba lihat hubungan kita dengan orang tua kita. Berdagang gagal terus, pekerjaan tidak pernah beres, kuliah tidak pernah bisa mengikuti. Kenapa? Coba lihat hubungan Anda dan hubungan kita semua dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita bukan seperti habis manis sepah dibuang. Dia adalah surga kita, kata Rasulullah SAW. Celaka sekali, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak masuk surga padahal kedua orang tuanya ada dalam kehidupan dia. Lalu kewajiban-kewajiban kita kepada yang lain, kewajiban kepada istri, yang istri kewajibannya kepada suami, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban kepada tetangga, bahkan kewajiban terhadap musuh. Ada kewajibannya di dalam Islam. Dan tidak boleh seorang muslim membentur-benturkan antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang berikutnya. Saya kan akan melaksanakan sholat, berarti ya gak usah untuk bersilaturahim ke orang tua. Saya kan sudah silaturahim kepada orang tua, berarti gak usah silaturahim sama adik-adik atau kakak-kakak atau bibi. Jangan benturkan kewajiban yang satu dengan yang lain. Upayakan sedapat mungkin laksanakan semuanya, meskipun sebentar, sedikit, secuil, tidak ada masalah. Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah usaha kita untuk memadukan dan mengerjakan semua jenis kewajiban kita di hadapannya. Al-muhafadzah ala ada'il wajibat. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kewajiban-kewajiban kita bisa terlaksana. Yang ketiga, al-iktsaru min dzikrillahi bi ada'in nawafil. Memperbanyak zikrullah dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Karena dengan zikrullah inilah kita akan mendapatkan ketenangan. Seorang akan berterusan dan berkelanjutan menjaga ibadahnya kepada Allah ketika hatinya tenang. Kenapa orang tidak semangat beribadah, bahkan berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya? Alasannya karena hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya dipenuhi rasa khawatir, rasa takut, entah apa lagi. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, insya Allah kita pun berkelanjutan dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang tenang? Kerjakan juga ibadah-ibadah sunnah. Salat Jumat wajib, fardu ain, tapi ada sunnahnya, ba'diyah Jumat. Ada sunnah yang lain di hari Jumat, salat duha. Ada sunnah yang lain, salat malam. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang bisa kita pelajari dalam fikih ibadah kita. Mari kita perbanyak zikrullah dengan cara mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah selain menjaga ibadah yang wajib. Yang keempat, hendaklah kita melaksanakan juga apa yang disebut dengan at-tawajjuh ila al-amal shalih. Orientasi kehidupan kita hendaknya orientasi amal dan pekerjaan. Amal juga bukan sekedar amal, bekerja juga bukan sekedar bekerja, tetapi al-amalus shalih, amal yang baik. Shalih itu artinya baik, bertempat guna, berdaya guna, dan bermanfaat. Bukan hanya bagi yang melakukan, namun juga tersebar kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kalau dia memiliki harta, maka hartanya bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi orang banyak. Ni'mal malis salih, ar-rajulis salih, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik harta itu ada pada tangan orang salih. Makanya kalau bisa orang salih itu kaya semuanya. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Kenapa orang-orang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa kepada Allah harus menjadi miskin? Padahal kata Rasulullah SAW, ketika harta itu ada di tangan mereka-mereka yang baik, yang salih ini, itu harta yang terbaik. Karena dia digunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan sesama. Berbeda ketika harta ini berada di tangan hamba-hamba Allah yang tidak saleh.
malah menimbulkan kerusakan, kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Orientasi kehidupan kita adalah al-amal. Dilarang di dalam agama kita menghayal dan melamun. Yang ada dalam agama kita adalah mimpi. Karena mimpi dipersilahkan di dalam agama kita. Mimpi berbeda dengan menghayal dan melamun. Karena yang namanya khayalan dan lamunan adalah tidak ada buktinya, tidak ada usahanya. Hanya menghayal, melamun, tidak ada usaha, diam. Namun yang namanya mimpi, sesuatu yang ada kaitannya dengan cita-cita kebaikan, cita-cita kemajuan, diawali dengan mimpi. Kenapa? Karena hari ini menjadi kenyataan karena kemarin kita sudah mimpi. Haqa'iqunal yaum, ahlamunal ams. Kenyataan yang kita rasakan sekarang ini adalah mimpi-mimpi kita kemarin. Kemarin kita mimpi, mungkin nggak saya dapat jodoh. Alhamdulillah hari ini sudah dapat jodoh, bagi yang sudah dapat jodoh. Sudah kenyataan, dulunya mimpi. Mungkin nggak umat Islam ini punya bank Islam. Mimpi dulu, sekarang kenyataan. Alhamdulillah sudah ada bank syar'i. Cuma masih diragukan oleh umat Islam. Bukan salah banknya. Namanya kekurangan dan kesalahan di mana-mana juga sudah ada. Tetapi kita kadang-kadang yang kurang memberikan kepercayaan. Berikan kepercayaan kepada bank syar'i. Siapa lagi yang memberikan kesempatan kepada bank syar'i kalau bukan kita umat Islam? Hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Taala. Itu kenyataan kita hari ini karena mimpi kita. Mimpi kita kemarin bukan sekedar melamun, tapi ada usaha. Bagaimana bisa punya bank Islam? Alhamdulillah Allah wujudkan sekarang. Sama, mari sekarang kita mimpi untuk maju, membangun bangsa ini, membangun umat ini. Insya Allah dengan mimpi kita, karena ada usaha yang keras, Allah wujudkan nanti di waktu-waktu yang akan datang. Tawajjuh ilal amal shalih. Orientasi kita adalah amal, 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 kerja, dan buktikan bahwa kita memang pantas untuk mendapatkan gelar ketakwaan yang berujung dengan surga karena berawal dengan amal yang kita kerjakan. Faqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah engkau, berusahalah engkau, beramallah engkau, karena Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang akan melihat hasil daripada itu semua. Allah nanti akan membuktikan hasilnya, bukan kita. Karena kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu terhadap sesuatu yang nyata maupun sesuatu yang tersembunyi, untuk dibalas nanti sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan, yang kalian amalkan, bukan kalian lamunkan. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir pada kesempatan Jumat yang berkah dan terbatas ini adalah al-qurwatus shalihah. Agar kita lebih konsisten, lebih berkelanjutan dalam beribadah kepada Allah Taala, maka pandai-pandailah kita menjadi qudwah hasanah, suri teladan yang baik bagi orang lain. Setelah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan rujukan terbaik bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka mari kita jadikan diri kita uswah hasanah, uswah salihah bagi orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga kita. Jadilah kita suri teladan yang baik bagi istri kita. Jadilah kita suri teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mereka bangga punya ayah, punya papa kayak kita. Istri kita bangga punya suami kayak seperti ini. Bukan karena ria, bukan, tetapi karena pantas dijadikan rujukan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan tidak boleh sendiri. Kebaikan harus ditularkan. Orang batin saja menularkan kebatilannya tanpa malu. Kenapa kebaikan ragu dan malu untuk menebarkan dan menularkan kebaikan? Harus ditularkan dengan cara qudwah hasanah. Lihat pendukung-pendukung homo, pendukung-pendukung lesbian, tidak malu berbicara di TV, berbicara di radio, berbicara di media-media umum, tidak malu. Padahal
jelas batil, muntahal butul, muntahal batal. Batil itu jelas. Kenapa? Kebaikan malu kita tampilkan untuk contoh, bukan sebagai ria. Suri teladan, orang perlu suri teladan untuk kebaikan. Jangan kita ingin kebaikan, ingin contoh yang baik. Begitu ada, justru kita tidak termotivasi. Cuma kagum, bagusnya si fulan, bagus dijadikan contoh. Lalu kita bagaimana? Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Taala, mari kita introspeksi diri kita. Apakah hari ini kita sudah layak menjadi uswah hasanah minimal bagi keluarga kecil kita? Lebih bagus lagi bagi masyarakat kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kehadiran kita dinanti-nantikan oleh orang. Ketidakhadiran kita dikecewakan oleh orang. Orang mengatakan, kemana ya si fulan? Ketika kita datang, alhamdulillah ada si fulan. Jangan sebaliknya. Begitu kita tidak ada, orang katakan alhamdulillah tidak ada dia. Begitu kita ada, astagfirullah tidak ada dia. Kalau ada seperti itu, cepat-cepatlah kita introspeksi diri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersiap-siap menjadikan diri kita sebagai uswah, qudwah hasanah, suri teladan yang baik. Semoga 5 kiat ini bisa mengantarkan kita untuk lebih berkelanjutan, lebih berterusan dan konsisten dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, yang ini merupakan kewajiban kita di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, karena beribadah itu adalah kewajiban dan tugas untuk semua manusia di dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil mujrimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansuril muslimina fi qita'i Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi Baitul Maqdis. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina al-mujahidin fi Suriya.
اللهم انصر المسلمين المجاهدين في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحرره من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين. وقنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.